Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki ibadah minggu biasa ke-16 dengan tema khotbah Jati Diri Anak-anak Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai status istimewa, yaitu sebagai anak-anak Allah oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita selalu bersyukur atas anugerah-Nya yang teramat besar ini. Mengawali ibadah pada saat ini, marilah kita menyembah dan memuliakan Kristus yang memberi kelegaan kepada kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Berbahagialah kita yang bertuhankan Kristus, karena pengharapan kita tidak sia-sia. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait pertama sampai kedua. Tuhan sang
kita memasuki pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari surat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tentu saja sedang terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan, karena seringkali masih gagal melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena masih mementingkan diri sendiri. Maka marilah kita hening sejenak untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan melalui kidung jemaat 37A bait pertama. Marilah kita menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Paulus kepada Roma, dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita meresponinya dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 396, bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Berdari
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa, karena Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan telah Kau berikan kepada kami semua manusia yang berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Pagi ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh datang di rumah-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu, memuji Engkau. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi yang duduk di tempat ini. Hanya Engkau yang berkarya, hanya Engkau yang berfirman Tuhan, sehingga kami semua boleh semakin dibentuk turut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, nanti dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkumpul kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumku itu ke dalam lumbungku. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita memasuki ibadah yang kedua pada masa new normal ini. Shalom dan tetap semangat juga Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, yang tetap mengikuti ibadah secara online. Tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah jati diri anak-anak Allah. Jati diri anak-anak Allah. Tentu kita semua sudah tahu bahwa anak-anak Allah berarti adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Sang Kristus, yang merupakan juru selamat kita. Pada waktu kita masih dalam dosa, kita disebut anak kegelapan. Tapi setelah kita ditebus oleh Sang Kristus, kita disebut menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka semua yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pengajaran Tuhan kali ini melalui perumpamaan. Sesuai bacaan dari Injil Matius yang kita baca tadi, perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, hal ini memang sulit dipahami, walaupun sebenarnya ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertanian, lalang, gandum itu sudah sehari-hari mereka melihat. Tapi ternyata murid-murid Tuhan Yesus masih bingung dengan perumpamaan lalang di antara gandum itu. Karena itu di ayat 36 sampai 39 dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Gambaran dari perumpamaan itu. Bahwa orang yang menabur ialah anak manusia. Berarti Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menabur benih yang baik. Nah, itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang selalu mengajarkan kebaikan, kasih firman Tuhan kepada seluruh umat manusia. Kemudian ladang ialah dunia ini. Ya. Ladang yang dimaksud ialah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Jadi kita semua yang telah ditebus itu disebut anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan karena kita semua adalah pewaris kerajaan Allah. Setiap orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya disebut sebagai anak-anak kerajaan. Lalu lalang adalah anak-anak si jahat. Anak-anak dari si jahat. Kemudian musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Iblis ternyata tidak tinggal diam, dia juga ikut menabur benih lalang. Dan pada waktu menuai ialah saat akhir zaman. Dan penuainya itu adalah malaikat. Nah, itu arti dari perumpamaan lalang di antara gandum yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana aplikasinya dengan kehidupan kita saat ini? Ternyata perumpamaan ini membawa peringatan sekaligus teguran bagi kita semua sebagai anak-anak kerajaan Allah. Memberikan peringatan karena iblis tetap mencari celah ya. Iblis tetap mencari kesempatan untuk menyerang anak-anak Tuhan dengan memberikan berbagai pengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Tentu saja pengaruhnya itu pengaruh yang baik apa buruk ya? Ya, betul, pengaruh yang buruk ya. Dengan kemajuan iptek ya, dengan pesona dunia ini, iblis memberikan pengaruh dan terus menyerang ya. Dia menaburkan benih-benih kejahatan ya. Tetapi kalau Tuhan kita Yesus Kristus selalu menaburkan yang baik. Tuhan memanggil kita semua, orang-orang dari dulunya yang orang-orang berdosa, seperti dalam berita anugerah yang kita baca tadi, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, dan iblis ingin semuanya bertobat. Maksud saya Tuhan Yesus ingin semua bertobat ya. Tapi iblis mengacaukan semuanya. Iblis mengacaukan semuanya dengan berbagai ajaran dan tawaran-tawaran yang kelihatannya nikmat, kelihatannya bagus, tapi itu menjerumuskan. Karena apa yang ditawarkan iblis itu kelihatannya nikmat secara sementara, tapi ujungnya menuju kepada maut, seperti yang tertulis di Amsal. Tapi Tuhan Yesus menginginkan supaya semua orang itu bertobat dan diselamatkan.
Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih kepada kita semua. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi iblis menyebarkan kecemaran supaya manusia memenuhi dan selalu hidup dengan berpusat pada diri sendiri. Sehingga manusia akan mencari keuntungan diri sendiri lalu jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah pengaruhnya? Pengaruhnya sangat luar biasa. Karena apa yang ditabur oleh iblis, karena iblis terus menyerang, banyak orang yang menolak Tuhan, bahkan hidup dalam kecemaran, saling membenci, saling membunuh ya. Kita melihat karena uang berapa ratus ribu seorang anak bisa membunuh ibunya karena tidak dikasih uang. Di televisi, di medsos kita melihat sangat ngeri sekali. Seorang bapak juga tidak bisa mencari pekerjaan, bingung, akhirnya anak-anaknya diracun, dan seterusnya dan seterusnya. Dunia menjadi semakin jahat. Nah, itu menunjukkan pengaruh iblis yang luar biasa, membuat manusia selalu hidup dalam dosa dan akhirnya menolak Tuhan dan firman-Nya. Jika pengaruh iblis itu begitu besar menghimpit dunia ini, maka kita harus waspada dan berjaga-jaga. Karena kita sebagai anak-anak kerajaan Allah yang sudah dipilih oleh Allah, kita harus ingat jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Seperti Allah yang suci, kita harus hidup suci. Seperti Allah yang penuh kasih, kita semua harus hidup kasih. Seperti Allah yang selalu peduli kepada sesama, kita juga memperhatikan sesama kita yang kekurangan. Jangan sampai kita hidup untuk diri sendiri. Makanya di Efesus dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sedetik pun janganlah membuka celah untuk si jahat. Karena iblis tidak hanya menyerang orang-orang yang di luar, tapi juga menyerang anak-anak Allah. Sehingga banyak anak-anak Allah yang hidupnya mengikuti dunia ini. Senin sampai Jumat dia mengikuti dunia ini. Nanti Sabtu Minggu berubah menjadi anak Allah yang baik. Tuhan mengetahui semuanya. Untuk itu sebagai anak-anak Allah kita harus waspada dan sadar. Kita harus terus berdoa ya, untuk membentengi diri kita dari kuasa si jahat. Dalam segala keadaan kita harus berdoa. Dan yang kedua, kita harus tetap hidup dalam firman-Nya. Kita harus tetap hidup dalam firman-Nya. Karena dengan firman Tuhan itu kita tahu kebenaran dan kita bisa dituntun semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, semakin hari semakin menjadi anak-anak Allah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk didengar ya, tidak hanya untuk dipelajari, tapi firman Tuhan harus dilakukan dalam kehidupan kita. Seperti tema minggu lalu, bahwa firman Tuhan harus berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Keadaan saat ini membuat manusia semakin takut. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak kekacauan yang terjadi. Sektor ekonomi merosot, juga dalam segala hal manusia dibuat ketakutan. Tapi jangan sampai kita takut yang berlebihan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Marilah kita terus berserah kepada Tuhan dengan doa dan beriman kepadanya. Hal ini akan mendasari kita untuk tetap mengiring Tuhan dan kita akan tetap menjadi anak-anak Allah yang sejati. Anak-anak Allah yang bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidupnya. Sehingga pada saat waktu menuai nanti pada akhir zaman, kita didapati sebagai gandum-gandum ya. Dan kita akan didapati berkumpul bersama-sama Bapa kita di surga. Itu harapan kita semua. Amin Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena itu, mari kita terus berjaga-jaga dalam doa dan hidup dalam firman-Nya. Jangan sampai si jahat mempengaruhi kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa anak manusia menghasilkan buah-buah dalam hidupnya dan kita akan memancarkan cahaya kita. Seperti tertulis dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Tuhan memberkati.
Mari kita masuk saat hening. Untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu Bapa untuk firman-Mu yang jadi peringatan bagi kami semuanya. Tolong kami masing-masing supaya sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Bentengi kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah hanya nama Yesus Kristus yang membentengi hidup kami, sehingga kami terlepas dan tidak mengikuti bujukan dari si jahat yang akan selalu menghancurkan kami. Tolong kami tetap fokus dan terus mengikut Tuhan, taat kepada firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak. Kami sadar bahwa kami seringkali masih jatuh bangun dalam dosa, karena itu Tuhan ampuni kami. Tolong sucikan setiap kami yang ada di sini. Mampukan kami untuk hidup terus mentaati suara Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan sebagai anak-anak Allah yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tolonglah Tuhan, biarlah kasih-Mu yang akan menolong bangsa kami ini. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan dari pandemi COVID-19 yang terus ada dan saat ini juga terus meningkat. Tuhan tolong Bapa, supaya melalui segala sesuatu yang telah diprogramkan pemerintah untuk protokol kesehatan dan semua yang telah ditentukan oleh pemerintah, semua masyarakat boleh mematuhinya, sehingga pandemi ini segera berlalu, dan Tuhan akan memberkatinya sehingga bangsa ini kembali pulih seperti semula. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para medis, biarlah Tuhan memberkati tenaga medis dari kota besar, kota kecil, sampai puskesmas yang ada di pinggiran, supaya Tuhan menolong dan berkati para tenaga medis ini, supaya mereka melakukan tugasnya dengan baik, sehingga sungguh-sungguh mereka tetap dilindungi dan mereka boleh Tuhan tetap ada dalam kasih karunia-Mu. Berkati dan lindungi juga keluarganya yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu berkuasa melakukan segala perkara dan mujizat-Mu akan Engkau nyatakan, sehingga bangsa kami ini segera terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang masih usia sekolah dari TK, SD, SMP, SMA Tuhan, bahkan yang duduk dalam perguruan tinggi Bapak. Walaupun mereka harus belajar secara online, biarlah Tuhan memberkati dan terus memberikan semangat, supaya mereka tetap semangat belajar dan tetap mengerjakan semua tugas dari para gurunya dengan baik. Berkati juga para orang tua Tuhan yang terus mendampingi putra-putrinya. Berkati setiap orang tua dalam pekerjaannya, karena masa pandemi ini tentu banyak sekali imbasnya. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap memelihara orang-orang yang sungguh beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga mengingat Bapak Ibu kami lansia yang berada di rumah saat ini, yang harus beribadah di rumah. Tuhan terus menyertai, Tuhan memberikan semangat dan imannya semakin diperkuat di dalam Tuhan. Juga anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah secara online, Tuhan memberkati dan memberikan pertumbuhan iman kepada mereka semua. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami mohon Tuhan terus hadir dalam rumah tangga kami masing-masing dan berkarya dalam keluarga kami, supaya keluarga kami tetap menjadi terang dan tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang terus bekerja dalam hidup kami dan menyatakan damai-Mu untuk kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita sudah bersama-sama mempersembahkan kepada Allah berkat berupa uang saat kita masuk dalam ibadah hari ini, yang kita landaskan pada surat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama, sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Allah, Sang Sumber segala berkat. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu kembali dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah tercurah di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang saat ini kami wujudkan di dalam persembahan yang telah kami kumpulkan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau terima dan menyucikannya, sehingga dengan persembahan yang telah kami kumpulkan, kami boleh dapat melakukan karya Tuhan di tempat kami, sehingga kasih dan nama Tuhan lebih dipermuliakan kembali. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, tolong kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan bila dalam ibadah pagi hari ini dan di dalam kami mengumpulkan persembahan terdapat kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan ampunkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 422, bait pertama dan kedua.
kepada Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita minta berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, yang kasih setianya abadi menjadi tumpuan harapan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidup kita. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidup kita, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur atas ibadah pagi ini sudah berlangsung dengan hikmat dan dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang diberikan oleh jemaat, dan kami bersyukur juga jemaat yang sudah hadir di saat ini untuk memberkati masing-masing dan bisa membersihkan diri. Kami juga bersyukur
selanjutnya kami serahkan segalanya dalam tangan kasih Tuhan kuasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.